Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan pegunungan yang menjulang, Ratna kembali setelah menyelesaikan studinya di kota. Suara burung berkicau dan aroma tanah basah setelah hujan menyambutnya, mengingatkan pada masa kecilnya yang penuh kenangan. Ia merindukan suasana pedesaan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota yang ramai. Dengan langkah ringan, Ratna berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan rindang, merasakan angin sepau-sepau yang menyentuh wajahnya. Setelah beberapa hari beradaptasi dengan kehidupan desa, Ratna memutuskan untuk menjelajahi kebun sayur milik Pak Johan, seorang pria paruh-baya yang dikenal sebagai sosok yang dihormati di desa. Pak Johan adalah seorang petani yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya merawat tanah dan tanaman. Meskipun usianya sudah setengah abad, semangatnya untuk bekerja dan berbagi pengetahuan tentang pertanian tidak pernah pudar. Hari itu, Ratna melihat Pak Johan sedang membongkar tanah di kebunnya. Dengan pakaian sederhana dan topi jerami yang melindungi wajahnya dari sinar matahari, Pak Johan tampak serius namun tenang. Ratna merasa tertarik untuk mendekat dan menyapa. "Selamat siang, Pak Johan," sapa Ratna dengan senyuman ceria. Pak Johan menoleh dan tersenyum. "Selamat siang, Ratna. Senang melihatmu kembali ke desa. Bagaimana kabarmu?" "Baik, Pak. Saya sangat merindukan suasana di sini," jawab Ratna, sambil mengamati kebun yang rapi dan terawat. "Bantu saya sebentar? Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan," ajak Pak Johan, mengulurkan tangan untuk menunjukkan area yang perlu dibersihkan. Tanpa ragu, Ratna mengangguk. "Tentu, Pak. Saya senang bisa membantu." Mereka mulai bekerja bersama, dan Ratna terpesona oleh cara Pak Johan menjelaskan setiap langkah dengan sabar. Ia bercerita tentang berbagai jenis sayuran, cara merawat tanaman, dan pentingnya menjaga kesuburan tanah. Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa terinspirasi oleh pengetahuan dan pengalaman Pak Johan. "Tanaman itu seperti manusia, Ratna. Mereka butuh perhatian dan kasih sayang untuk tumbuh dengan baik," kata Pak Johan sambil tersenyum. Ratna mengangguk, merasakan kedalaman makna dari kata-kata Pak Johan. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam cara Pak Johan berbicara, seolah-olah setiap kata yang diucapkannya mengandung kebijaksanaan yang telah teruji oleh waktu. Setelah beberapa jam bekerja, mereka duduk di bawah pohon mangga yang rindang, menikmati segelas air kelapa segar. Ratna merasa nyaman berada di dekat Pak Johan, dan mereka mulai berbincang lebih santai. "Jadi, apa rencanamu setelah kembali ke desa?" tanya Pak Johan, menatap Ratna dengan penuh minat. "Saya ingin membantu orang tua saya dan mungkin membuka usaha kecil di sini. Saya merasa desa ini memiliki potensi yang besar," jawab Ratna dengan semangat. Pak Johan mengangguk, terkesan dengan ambisi Ratna. "Itu ide yang bagus. Desa ini memang butuh generasi muda yang berani berinovasi. Saya yakin kamu bisa melakukannya." Percakapan mereka berlanjut, dan Ratna merasa semakin dekat dengan Pak Johan. Ia terpesona oleh cara Pak Johan melihat dunia, penuh optimisme dan harapan. Setiap kali Pak Johan tersenyum, hatinya bergetar, dan ia tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Hari-hari berlalu, dan Ratna sering mengunjungi kebun Pak Johan. Mereka bekerja bersama, berbagi cerita, dan tertawa. Ratna merasa bahwa kehadiran Pak Johan membawa warna baru dalam hidupnya. Ia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam, meskipun ia tahu bahwa perbedaan usia di antara mereka cukup signifikan. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras rumah Pak Johan, Ratna melihat matahari terbenam dengan indah. Warna oranye dan merah membentang di langit, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Ratna terpesona, dan tanpa sadar, ia menghela napas. "Indah sekali." "Ya, Pak," ujarnya, menatap langit. "Ya, alam selalu memberikan keindahan yang tak terduga. Kita hanya perlu meluangkan waktu untuk menikmatinya," jawab Pak Johan, menatap Ratna dengan lembut. Mereka berbagi momen hening, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Ratna merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam keheningan itu, ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Pak Johan semakin dalam. Ia merasa nyaman dan aman di dekatnya, seolah-olah mereka telah terhubung dalam cara yang lebih dari sekadar teman. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Ratna dan Pak Johan duduk di bangku kayu di halaman rumah. Suara jangkrik dan angin malam menciptakan suasana yang tenang.
Ratna merasa berani untuk membuka diri. Pak Johan, saya ingin bertanya sesuatu, katanya, menatap Pak Johan dengan serius. Tentu, Ratna. Apa yang ingin kamu tanyakan? Jawab Pak Johan, menatapnya dengan penuh perhatian. Apakah Anda pernah merasa kesepian? Meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Ratna bertanya, suaranya lembut. Pak Johan terdiam sejenak, seolah merenungkan pertanyaan itu. Kesepian bisa datang kapan saja, bahkan di tengah keramaian. Namun, kadang-kadang, kita hanya perlu menemukan seseorang yang bisa memahami kita. Ratna merasakan getaran di dalam hatinya. Ia ingin menjadi orang itu bagi Pak Johan. Ia ingin berbagi hidup dan kebahagiaan bersamanya. Namun, ia juga menyadari bahwa perasaan ini mungkin tidak mudah untuk diungkapkan. Malam itu, mereka berbagi cerita tentang masa lalu, harapan, dan impian. Ratna merasa semakin terikat dengan Pak Johan, dan ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya, meskipun ada keraguan dan ketakutan. Hari-hari berikutnya, Ratna semakin sering menghabiskan waktu dengan Pak Johan. Mereka menjelajahi desa, mengunjungi pasar, dan berbagi momen-momen kecil yang membuat mereka semakin dekat. Ratna merasa bahwa hidupnya telah berubah sejak kehadiran Pak Johan. Ia merasa lebih hidup, lebih bersemangat, dan lebih berani untuk mengejar impian. Namun, di balik kebahagiaan itu, Ratna juga merasakan ketakutan. Ia khawatir tentang apa yang akan terjadi jika orang-orang di desa mengetahui perasaannya terhadap Pak Johan. Ia tahu bahwa perbedaan usia mereka bisa menjadi bahan perbincangan, dan ia tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin dengan baik. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di tepi sawah, Ratna memutuskan untuk berbicara tentang perasaannya. Pak Johan, saya ingin jujur dengan Anda. Saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Katanya, suaranya bergetar. Pak Johan menatapnya dengan serius, dan Ratna bisa melihat keraguan di matanya. Ratna, kita berasal dari generasi yang berbeda. Ini mungkin sulit untuk dipahami oleh orang lain, jawab Pak Johan, suaranya lembut namun tegas. Iya, saya tahu. Tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Anda membuat saya merasa hidup, Pak. Ratna berkata, matanya berbinar dengan harapan. Pak Johan terdiam, seolah merenungkan kata-kata Ratna. Ia merasakan ketulusan dalam pernyataan Ratna, dan hatinya bergetar. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Biarkan waktu yang menjawab, Ratna. Kita bisa terus mengenal satu sama lain dan melihat kemana perasaan ini membawa kita. Kata Pak Johan akhirnya, senyumnya menghangatkan hati Ratna. Ratna merasa lega mendengar jawaban itu. Ia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan ia siap untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Dengan semangat baru, mereka melanjutkan hari-hari mereka, saling mendukung dan berbagi impian, menantikan apa yang akan datang di masa depan. Minggu-minggu berlalu, dan hubungan antara Ratna dan Pak Johan semakin erat. Setiap hari, Ratna merasa semakin nyaman berada di dekat Pak Johan. Mereka tidak hanya berbagi waktu di kebun, tetapi juga menjelajahi keindahan desa, berbagi cerita, dan saling mendukung dalam impian masing-masing. Ratna merasa bahwa kehadiran Pak Johan telah mengubah hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu sore, Ratna dan Pak Johan memutuskan untuk berjalan-jalan di tepi sungai yang mengalir di pinggiran desa. Suara gemericik air dan kicauan burung menciptakan suasana yang damai. Ratna mengenakan gaun sederhana berwarna putih yang mengalir lembut di tubuhnya, sementara Pak Johan mengenakan kemeja lengan panjang yang rapi. Mereka berjalan berdampingan, berbagi tawa dan cerita. Pak Johan, apa yang paling Anda sukai dari hidup di desa ini? Tanya Ratna, menatap sungai yang berkilauan di bawah sinar matahari sore. Pak Johan tersenyum, merenung sejenak sebelum menjawab. Saya suka kedamaian yang ada di sini. Di desa, kita bisa merasakan hubungan yang lebih dekat dengan alam dan satu sama lain. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ratna mengangguk, merasakan kedalaman makna dari kata-kata Pak Johan. Ia menyadari bahwa Pak Johan bukan hanya seorang petani, tetapi juga seorang filsuf yang melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Saya ingin belajar lebih banyak dari Anda, Pak. Anda memiliki cara pandang yang membuat saya merasa terinspirasi, ujarnya tulus. Mendengar pujian itu,
Pak Johan tersenyum lebar. Terima kasih, Ratna. Saya juga belajar banyak dari kamu. Semangatmu dan cara pandangmu yang segar membuat saya merasa lebih hidup. Mereka melanjutkan perjalanan, dan Ratna merasakan getaran di dalam hatinya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin dalam terhadap Pak Johan. Setiap tawa, setiap tatapan, dan setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Ratna dan Pak Johan duduk di teras rumah Pak Johan. Suara jangkrik dan angin malam menciptakan suasana yang tenang. Ratna merasa berani untuk membuka diri lebih jauh. Pak Johan, saya ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu Anda. Apa yang membuat Anda memilih untuk tinggal di desa ini? Tanya Ratna, menatap Pak Johan dengan penuh minat. Pak Johan terdiam sejenak, seolah merenungkan kenangan yang telah lama terpendam. Saya lahir dan dibesarkan di desa ini. Setelah menyelesaikan pendidikan, saya kembali ke sini karena saya merasa lebih terhubung dengan tanah dan budaya saya. Saya ingin memberikan yang terbaik bagi desa ini dan generasi mendatang. Ratna mendengarkan dengan seksama, merasakan kedalaman cinta Pak Johan terhadap desanya. Itu sangat menginspirasi. Pak, saya berharap bisa melakukan hal yang sama untuk desa ini. Ujarnya, matanya berbinar. Dan kamu akan melakukannya, Ratna. Kamu memiliki potensi yang besar. Jangan pernah ragu untuk mengejar impianmu, kata Pak Johan, menatapnya dengan penuh keyakinan. Malam itu, Ratna merasa hatinya bergetar. Ia ingin berbagi lebih banyak dengan Pak Johan, tetapi ada rasa takut yang menghalanginya. Ia khawatir jika perasaannya terlalu dalam, akan ada konsekuensi yang tidak diinginkan. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan perasaannya. Hari-hari berikutnya, Ratna dan Pak Johan semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka pergi ke pasar desa, membeli bahan-bahan segar untuk memasak, dan berbagi resep masakan. Ratna merasa senang bisa belajar dari Pak Johan, yang ternyata juga memiliki bakat memasak yang luar biasa. Suatu sore, mereka memutuskan untuk memasak bersama di rumah Pak Johan. Ratna membawa beberapa bahan dari kebunnya, dan mereka mulai menyiapkan hidangan sederhana. Saat mereka memasak, tawa dan canda mengisi dapur, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Pak, Anda harus mencoba resep ini. Ini adalah masakan favorit saya, kata Ratna sambil menunjukkan bahan-bahan yang telah disiapkannya. Pak Johan tersenyum. Baiklah, saya akan mengikuti petunjukmu. Tapi ingat, saya juga punya beberapa trik memasak yang mungkin bisa kamu pelajari. Mereka saling berbagi resep dan teknik memasak, dan Ratna merasa senang bisa belajar dari Pak Johan. Saat hidangan siap, mereka duduk di meja makan, menikmati makanan yang telah mereka buat bersama. Ratna merasa bahagia, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Setelah makan, mereka duduk di teras, menikmati teh hangat sambil melihat bintang-bintang di langit. Ratna merasa nyaman dan tenang, seolah-olah dunia di luar sana tidak ada artinya. Ia menatap Pak Johan, yang sedang menikmati teh dengan senyuman di wajahnya. Pak, saya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang Anda impikan untuk masa depan, tanya Ratna, berusaha membuka percakapan yang lebih dalam. Pak Johan menatapnya, seolah merenungkan pertanyaannya. Saya ingin melihat desa ini berkembang, dengan generasi muda yang berani mengambil langkah untuk menciptakan perubahan. Saya ingin meninggalkan warisan yang baik bagi anak cucu kita. Ratna merasa terinspirasi oleh visi Pak Johan. Saya ingin menjadi bagian dari itu. Pak, saya ingin membantu desa ini tumbuh dan berkembang, ujarnya dengan semangat. Pak Johan tersenyum, kamu sudah berada di jalur yang benar, Ratna. Dengan semangat dan dedikasi, kamu bisa mencapai apapun yang kamu impikan. Malam itu, Ratna merasa hatinya bergetar. Ia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Pak Johan, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan, tetapi ia juga khawatir tentang reaksi Pak Johan. Hari-hari berlalu, dan Ratna semakin merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Pak Johan. Setiap tatapan, setiap sentuhan, dan setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat perasaannya. Ia merasa bahwa Pak Johan adalah sosok yang tepat untuknya, seseorang yang bisa memahami dan mendukungnya. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di tepi sawah, Ratna memutuskan untuk berbicara.
Pak Johan, saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini, katanya, suaranya bergetar. Pak Johan menatapnya dengan serius, dan Ratna bisa melihat keraguan di matanya. Ratna, kita berasal dari generasi yang berbeda. Ini mungkin sulit untuk dipahami oleh orang lain, jawab Pak Johan, suaranya lembut namun tegas. Iya, saya tahu. Tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Anda membuat saya merasa hidup, Pak. Ratna berkata, matanya berbinar dengan harapan. Pak Johan terdiam, seolah merenungkan kata-kata Ratna. Ia merasakan ketulusan dalam pernyataan Ratna, dan hatinya bergetar. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Biarkan waktu yang menjawab, Ratna. Kita bisa terus mengenal satu sama lain dan melihat kemana perasaan ini membawa kita, kata Pak Johan akhirnya. Senyumnya menghangatkan hati Ratna. Ratna merasa lega mendengar jawaban itu. Ia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan ia siap untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Dengan semangat baru, mereka melanjutkan hari-hari mereka, saling mendukung dan berbagi impian, menantikan apa yang akan datang di masa depan. Malam itu, saat Ratna pulang, ia merasa hatinya berdebar-debar. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Johan semakin dalam, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Dengan harapan dan semangat, Ratna melangkah ke depan, siap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari berlalu, dan kedekatan antara Ratna dan Pak Johan semakin kuat. Mereka telah melewati banyak momen indah bersama, dan perasaan cinta yang tumbuh di antara mereka semakin tak terelakkan. Ratna merasa bahwa hidupnya telah berubah sejak kehadiran Pak Johan. Ia tidak hanya menemukan seorang teman, tetapi juga seorang mentor dan sosok yang membuatnya merasa dicintai. Suatu pagi, Ratna terbangun dengan semangat baru. Ia memutuskan untuk menyiapkan kejutan untuk Pak Johan. Dengan penuh semangat, ia pergi ke kebun dan memetik beberapa sayuran segar, serta buah-buahan yang telah matang. Ia ingin memasak hidangan spesial untuk Pak Johan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan cinta yang semakin mendalam. Setelah menyiapkan semua bahan, Ratna pergi ke rumah Pak Johan. Ia mengetuk pintu dengan penuh harapan. Pak Johan membuka pintu dengan senyuman hangat, dan Ratna merasa hatinya bergetar melihat wajahnya. Selamat pagi, Ratna. Ada apa pagi-pagi begini? Tanya Pak Johan. Matanya berbinar melihat Ratna. Selamat pagi, Pak. Saya ingin memasak untuk Anda hari ini. Saya harap Anda suka, jawab Ratna dengan ceria. Pak Johan terkejut dan merasa terharu. Oh, itu sangat baik dari kamu, Ratna. Saya pasti akan menyukainya. Mereka masuk ke dapur, dan Ratna mulai memasak dengan penuh semangat. Pak Johan membantu dengan menyiapkan bahan-bahan dan memberikan saran. Suasana di dapur dipenuhi tawa dan canda, menciptakan momen yang hangat dan akrab. Setelah beberapa waktu, hidangan siap disajikan. Ratna menghidangkan masakan yang telah ia buat dengan penuh cinta. Mereka duduk di meja makan, menikmati makanan yang lezat sambil berbagi cerita. Ini enak sekali, Ratna. Kamu benar-benar berbakat, puji Pak Johan, sambil menghabiskan suapan demi suapan. Terima kasih, Pak. Saya senang Anda menyukainya, jawab Ratna, merasa bangga. Setelah makan, mereka duduk di teras, menikmati teh hangat sambil melihat pemandangan indah di sekitar. Ratna merasa bahagia, dan hatinya berdebar-debar. Ia tahu bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Pak Johan, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, kata Ratna, suaranya lembut namun tegas. Pak Johan menatapnya dengan serius. Tentu, Ratna. Apa yang ingin kamu bicarakan? Ratna menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya merasa bahwa perasaan saya terhadap Anda semakin dalam. Saya tidak bisa mengabaikannya lagi. Anda adalah orang yang membuat saya merasa hidup dan berarti. Ungkapnya, matanya berbinar dengan harapan. Pak Johan terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Ratna. Ia merasakan ketulusan dalam pernyataan Ratna, dan hatinya bergetar. Ratna, kamu adalah sosok yang luar biasa. Namun, kita harus mempertimbangkan banyak hal. Perbedaan usia kita bisa menjadi tantangan, jawab Pak Johan, suaranya lembut namun tegas. Iya, saya tahu. Tapi saya tidak peduli dengan perbedaan itu.
Saya ingin bersama Anda, Pak. Saya ingin membangun masa depan bersama, Ratna berkata, matanya penuh keyakinan. Pak Johan menatap Ratna dengan penuh perhatian. Ia merasakan ketulusan dalam pernyataan Ratna, dan hatinya bergetar. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Kita perlu waktu untuk memikirkan ini, Ratna. Saya tidak ingin menyakiti perasaanmu, katanya, suaranya lembut. Ratna merasa sedikit kecewa, tetapi ia juga menghargai kejujuran Pak Johan. Saya mengerti, Pak. Saya hanya ingin Anda tahu bagaimana perasaan saya. Jawabnya, berusaha tersenyum meskipun hatinya bergetar. Malam itu, Ratna pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia telah mengungkapkan perasaannya, tetapi ia juga menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang. Ia bertekad untuk terus mendukung Pak Johan dan membangun hubungan yang lebih dalam. Beberapa minggu kemudian, Ratna dan Pak Johan terus menghabiskan waktu bersama. Mereka berbagi momen-momen kecil yang membuat mereka semakin dekat. Ratna merasa bahwa cinta mereka semakin kuat, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi sawah, Pak Johan tiba-tiba memecah keheningan. Ratna, saya telah memikirkan apa yang kamu katakan beberapa waktu lalu. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya juga merasakan hal yang sama terhadapmu. Ungkapnya, suaranya penuh ketulusan. Hati Ratna berdebar-debar mendengar pengakuan itu. Benarkah, Pak? Saya sangat senang mendengarnya. Jawabnya, matanya berbinar dengan kebahagiaan. Namun, kita harus bersiap menghadapi tantangan yang mungkin datang. Kita harus kuat dan saling mendukung. Lanjut Pak Johan, menatap Ratna dengan serius. Iya, saya siap, Pak. Saya ingin bersama Anda. Apapun yang terjadi, Ratna menjawab dengan penuh keyakinan. Mereka saling berpegangan tangan, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Ratna tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang istimewa, dan ia siap untuk menghadapi segala rintangan yang mungkin muncul. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, berbagi impian dan harapan. Ratna merasa bahwa hidupnya telah menemukan arah yang jelas, dan ia tidak ingin kehilangan Pak Johan. Suatu hari, saat mereka berjalan-jalan di pasar desa, Ratna melihat sebuah toko yang menjual perhiasan. Ia berhenti sejenak, menatap cincin-cincin yang dipajang di etalase. Tanpa sadar, ia membayangkan bagaimana rasanya jika ia bisa mengenakan cincin pernikahan di jarinya. Pak, bagaimana menurut Anda tentang pernikahan? Tanya Ratna, berusaha mengungkapkan perasaannya. Pak Johan menatapnya, seolah merenungkan pertanyaan itu. Pernikahan adalah komitmen yang serius. Itu adalah janji untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain dalam suka dan duka. Jawabnya, suaranya penuh makna. Ratna merasa hatinya bergetar. Saya ingin menikah dengan Anda, Pak. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama Anda. Ungkapnya, matanya penuh harapan. Pak Johan terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Ratna. Ia merasakan ketulusan dalam pernyataan itu, dan hatinya bergetar. Jika kita memutuskan untuk menikah, kita harus siap untuk menghadapi segala tantangan. Kita harus saling mendukung dan memahami satu sama lain. Katanya, suaranya lembut. Iya, saya siap, Pak. Saya ingin bersama Anda. Apapun yang terjadi, Ratna menjawab dengan penuh keyakinan. Mendengar jawaban itu, Pak Johan merasa hatinya bergetar. Ia tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang istimewa, dan ia tidak ingin kehilangan Ratna. Baiklah, Ratna. Mari kita bicarakan ini lebih lanjut dan merencanakan masa depan kita. Ungkapnya, senyumnya menghangatkan hati Ratna. Hari-hari berikutnya, mereka mulai merencanakan pernikahan sederhana di desa. Mereka mengundang keluarga dan teman-teman dekat, dan suasana penuh kebahagiaan menyelimuti mereka. Ratna merasa bersemangat, dan hatinya berdebar-debar membayangkan hari bahagia itu. Akhirnya, hari pernikahan tiba. Ratna mengenakan kebaya indah yang membuatnya terlihat anggun, sementara Pak Johan mengenakan setelan rapi. Mereka berdiri di depan keluarga dan teman-teman, saling berjanji untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Saat mereka mengucapkan janji suci, Ratna merasa hatinya bergetar. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupnya. Setelah upacara,
Mereka berbagi momen intim di mana mereka saling berjanji untuk saling mendukung dan mencintai satu sama lain, menatap masa depan dengan penuh harapan. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, Ratna dan Pak Johan duduk di teras rumah, menikmati keindahan malam. Ratna merasa bahagia, dan hatinya penuh dengan cinta. Ia tahu bahwa mereka telah memulai perjalanan yang indah bersama, dan ia siap untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Dengan penuh harapan dan cinta, Ratna dan Pak Johan melangkah ke depan, siap untuk menjalani hidup bersama sebagai pasangan yang saling mencintai dan mendukung. Cinta mereka adalah bukti bahwa tidak ada batasan usia dalam cinta sejati, dan bahwa setiap pertemuan bisa menjadi awal dari sesuatu yang indah.